Setelah dirusak dan dibakar, sejumlah halte Transjakarta mulai dibenahi, salah satunya di halte Bundaran Hotel Indonesia. Perbaikan ini dilakukan oleh PT Transjakarta di halte Bundaran Hotel Indonesia dengan membersihkan sejumlah puing. Menggunakan truk dinas kehutanan, puing-puing sisa kerusuhan pun diangkut dan dibersihkan. Selain halte Bundaran Hotel Indonesia, diperkirakan ada 20 halte lain yang mengalami kerusakan dalam aksi unjuk rasa menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja Kamis lalu. Kerugian akibat rusaknya fasilitas umum di ibu kota buntut aksi penolakan RUU Cipta Kerja mencapai puluhan miliar rupiah. Dan bagaimana kondisinya saat ini? Sudah ada koresponden CNN Indonesia Maria Sarjana. Selamat siang Maria, ini seperti apa kemudian dampak kerusakan halte terhadap operasional bus Transjakarta? Selamat siang Rizky, saya tidak bisa mendengarkan pertanyaan Anda dengan baik, tetapi yang bisa kami bagi dari lokasi halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia adalah bagaimana saat ini halte tengah mulai dibersihkan. Tadi pagi kami melihat ada beberapa truk yang kemudian mengangkut puing-puing, dan saat ini Anda bisa melihat di belakang saya halte sedang dibersihkan dengan seksama oleh petugas gabungan di sini. Dan tadi memang Gubernur DKI Jakarta maupun Wakil Gubernur DKI Jakarta juga sudah hadir di tempat ini. Mereka menyatakan akan segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan yang terjadi. Di antaranya akan segera membuat lantai non-permanen sehingga halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia ini dapat segera beroperasi. Kemudian kalau kita lihat saat ini, Rizky, adalah bagaimana puing-puing masih dibersihkan sehingga memudahkan untuk dilakukan perbaikan yang diperlukan, dan nantinya maksud kami halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia ini akan segera dapat dioperasikan kembali. Kalau informasi yang kami dapatkan dari pihak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan bahwa sedikitnya ada sekitar 45 halte Transjakarta yang mengalami kerusakan maupun mengalami kebakaran akibat dari unjuk rasa yang dilakukan pada Kamis 8 Oktober 2020 kemarin. Dan ini adalah salah satu halte yang cukup fatal. Saya ingin tunjukkan sekali lagi kepada Anda apa yang terjadi di lantainya. Anda bisa melihat di sini ada kerusakan yang begitu besar, dan kemudian di bagian atap juga namun ini begitu parah atau cukup parah kerusakan yang diakibatkan pembakaran yang dilakukan pada unjuk rasa menentang pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja. Dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan juga menyatakan bahwa kerugian yang diakibatkan dari kerusakan ini adalah sekitar 65 miliar rupiah, tetapi angka ini masih terus dihitung karena juga akan memperhitungkan kerugian yang lain, termasuk tidak bisa beroperasinya juga Transjakarta sejak pada hari kejadian sampai dengan hari ini di koridor-koridor tertentu. Tetapi memang kami juga melihat tadi di sekitar Tosari halte juga sudah mulai diperbaiki, artinya pemerintah DKI Jakarta bersama dengan PT Transjakarta akan segera melakukan perbaikan dan memulai kembali aktivitas Transjakarta. Rizky, halte Bundaran Hotel Indonesia atau halte Transjakarta Bundaran Hotel Indonesia ini sesungguhnya baru diresmikan pada Maret 2019 yang lalu oleh Presiden Joko Widodo, dan ini letaknya adalah di atas stasiun MRT sehingga menjadi salah satu ikon yang cukup penting bagi DKI Jakarta. Tidak hanya lokasinya yang terletak di jantung kota Jakarta, tetapi juga posisinya cukup strategis sehingga membantu masyarakat yang akan melalui daerah Sudirman Tamrin dan juga daerah yang menuju ke kawasan Sarinah. Dan sayang sekali, namun sampai dengan saat ini ternyata halte Bundaran Hotel Indonesia mengalami kerusakan yang begitu parah dan harus segera dilakukan perbaikan. Kami di sini juga masih menunggu bagaimana nanti kelanjutan dari perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta bersama dengan PT Transjakarta sehingga halte ini segera kembali bisa difungsikan. Rizky. Ya baik, Maria Sarjana, terima kasih atas laporan Anda dan selamat kembali bertugas.